ibu coba perhatikan, sedang apa mereka ya? Nah, tubuh harus dirawat agar sehat. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat, iya pasti. Nah, tubuh yang sakit membuat kita lemah. Nah, merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi anak ibu, kita itu harus selalu menjaga kebersihan tubuh kita, selalu merawat tubuh kita. Nah, bagaimana cara menjaga atau merawat kebersihan tubuh kita? Nah, sekarang kita pelajari ya. Selanjutnya, coba perhatikan di sini, tangannya banyak kumannya, banyak bakterinya. Nah, pernahkah anak ibu tangannya kotor? Nah, kalau tangannya kotor pasti seperti ini, banyak kumannya, bakterinya yang berkeliaran jalan-jalan di tangannya. Kuman ada di mana-mana, ya. Nah, kuman ada di ujung jari. Ingat itu anak ibu. Nah, kuman ada di sela kaki juga. Nah, kuman membuat kita sakit. Nah, kita harus mengusirnya. Bagaimana cara mengusirnya di sini? Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Nah, jadi supaya kuman itu tidak ada pada diri kita, tidak ada pada jari, tidak ada pada sela kaki, kita harus merawat tubuh agar selalu bersih. Nah, bersih dari kuman ini. Nah, banyak kegiatan yang membuat tangan kotor. Apa saja? Nah, contohnya anak ibu suka bermain pasir, suka bermain tanah. Itu dapat membuat tangan kita kotor. Nah, lihat ini. Nah, misalkan nih, ngapain ini? Nah, kita membuat lukisan menggunakan tangan kita kotor. Nah, tapi anak ibu tidak perlu khawatir. Nah, kenapa tidak perlu khawatir? Nah, tangan kotor bisa dibersihkan. Bagaimana caranya? Yaitu rajinlah anak ibu mencuci tangan agar bersih terawat. Nah, anak ibu perhatikan gambar di atas ya. Nah, gambar itu indah. Nah, bagaimana gambarnya? Itu berwarna-warni ya. Nah, coba sekarang kita melukis dengan jari. Nah, jadi gambar ini menggunakan jari. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam, dan dia berwarna-warni. Nah, bagaimana langkah membuat gambar seperti ini? Nah, karya ibu pasti indah sekali kalau bisa membuat seperti itu. Nah, langkah kita, yaitu ikuti langkah berikut ya. Perhatikan gambar ini anak ibu. Nah, yang pertama anak ibu harus siapkan cat berwarna dan kertas. Nah, jadi ada cat, bisa menggunakan cat air ya. Kemudian ada kertas, siapkan itu dulu. Kemudian anak ibu pilih warna yang kamu sukai. Misalkan anak ibu sukanya warna biru. Nah, berarti jarinya mencolek atau dicelupkan ke cat yang berwarna biru. Nah, jika anak ibu suka yang warnanya merah, pink, ungu, hijau, colekkan tangannya ke cat yang berwarna hijau yang seperti anak ibu sukai. Nah, setelah dicolekkan tangannya ke dalam cat, kemudian gambar dengan jari sebagai kuasnya. Jadi jari anak ibu sebagai kuasnya. Anak ibu buat apa gitu, seperti lukisan, membuat jerapah, membuat awan, atau membuat pelangi menggunakan jarinya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kita menggambar menggunakan jari. Jari sebagai apa? Sebagai kuasnya. Nah,
mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat tubuh. Ya, kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman. Nah, Udin melukis dengan apa tadi? Dengan jari. Nah, Udin senang sekali. Nah, sekarang waktu istirahat. Apa yang dilakukan Udin? Nah, Udin merasa lapar dan ingin makan, tapi tangan dan kakinya Udin kotor. Apa yang harus Udin lakukan? Yang harus Udin lakukan adalah, nah, perhatikan gambar ini ya anak ibu. Nah, yang dilakukan Udin seharusnya adalah mencuci tangannya, seperti yang dilakukan oleh Dayu. Nah, dicuci tangannya, kemudian mencuci kakinya, seperti yang dilakukan oleh Lani. Nah, jadi cuci tangan dan cuci kakinya. Setelah itu baru bisa Udin makan. Kalau sambil makan tangannya masih kotor, kakinya kotor, nanti yang masuk ke perut kumannya bisa menyebabkan si Udin merasa sakit perut. Nah, selanjutnya, cara mencuci tangan yang benar. Nah, bagaimana caranya Udin dapat mencuci tangan yang benar? Jadi mencuci tangan itu tidak asal-asalan ya anak ibu. Kita harus mencuci tangan itu yang benar. Bagaimana langkahnya? Nah, lihat gambar berikut ini. Yang pertama, nah, tambahkan air. Jadi kerannya dihidupkan, kemudian diberi air tangannya. Nah, setelah itu dibasahkan tangannya ya. Setelah itu yang kedua, nah, tuangkan sabun. Nah, jadi diambil sabun cuci tangannya. Nah, tuangkan sabunnya ke tangan anak ibu. Selanjutnya yang ketiga, nah, gosok telapak tangan. Nah, jadi telapak tangannya digosok. Yang keempat langkahnya, nah, gosok punggung tangan seperti ini. Jadi anak ibu melakukan gosok punggung tangan seperti gambar ini. Langkah yang kelima, nah, gosok jari-jari. Nah, tadi punggung, sekarang jari-jari tangan. Nah, jadi kuman itu bisa ada di sela-sela jari kita. Kita harus membersihkannya dengan menggosok jari-jari kita. Nah, kemudian langkah yang keenam, nah, kaitkan jari jemari. Nah, anak ibu kaitkan jari jemarinya, kemudian digesek-gesek. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh adalah yaitu gosok ibu jari. Nah, ibu jari atau jempolnya digosok. Nah, digosok. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu gosokkan ujung jari. Ya, ujung jari anak ibu kan kukunya pasti kalau misalnya bermain pasir pasti keselip pasir di dalam kukunya, atau memegang apapun kumannya pasti ada di ujung jarinya. Apalagi jari anak ibu yang sudah panjang, tidak dipotong kukunya. Nah, kukunya panjang tidak dipotong, maka kuman itu banyak masuk ke dalam jari. Maka ujung jari ini perlu digosok. Setelah digosok, selanjutnya adalah bilas dengan air. Nah, tadi sudah kita gosok semuanya, kita lakukan langkahnya sampai yang ke-8. Selanjutnya langkahnya kita bilas dengan air dan kita siram tangan kita dengan air. Nah, langkah ke-10, nah, setelah kita bilas dengan air, kita lap pakai handuknya yang bersih ya. Nah, lap pakai handuk tangannya supaya kering airnya. Selanjutnya tutup keran airnya. Ingat, kita harus hemat menggunakan air. Jadi setelah digunakan, air kerannya ditutup. Nah, dan langkah yang terakhir, nah, yaitu tangan anak ibu sudah bersih dan bebas dari kuman ya. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan
menjaga sikap tubuh saat menulis. Nah, jadi merawat tubuh itu tidak hanya dengan cara mencuci tangan saja. Nah, tidak hanya mencuci tangan, tapi kita juga bisa merawat tubuh dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Kenapa ya? Nah, coba dengarkan, perhatikan ini. Agar tubuh tetap sehat. Nah, jadi kenapa kita harus menjaga sikap tubuh saat menulis? Supaya tubuh anak ibu tetap sehat. Nah, bagaimana posisi dan sikap duduk saat menulis? Yaitu perhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya. Nah, anak ibu coba perhatikan bagaimana ya mereka. Nah, apakah semua sudah duduk dengan posisi yang tepat? Bagaimana? Nah, menulis dengan posisi duduk yang benar. Bagaimana itu? Ya, coba perhatikan. Nah, jadi anak ibu posisi duduknya saat menulis itu tidak membungkuk ya. Itu dapat mempengaruhi tulang punggung anak ibu nanti. Nah, jadi duduknya harus seperti ini, badan tegap. Nah, kemudian tidak membungkuk ya. Nah, selanjutnya memegang pensil yang benar. Nah, lihat. Nah, di sini anak ibu kalau memegang pensil itu jangan seperti ini. Nah, harus seperti ini. Jika anak ibu memegang pensil seperti ini, anak ibu tidak akan cepat merasa capek saat menulis dan tulisan anak ibu akan rapi dan bagus. Nah, jadi harus seperti ini ya cara memegang pensilnya. Kemudian, meletakkan buku yang tepat. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, jadi kalau membaca itu kita harus meletakkan bukunya di atas meja. Nah, jadi badan kita tegak, kita bisa melihat dengan baik bacaan yang akan kita baca. Kalau seperti ini ditaruh di atas paha, otomatis nanti punggung anak ibu membungkuk melihat ke bawah. Nah, jadi badannya harus tegak dan bukunya diletakkan di atas meja. Nah, anak ibu, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu, apa saja yang sudah anak ibu ketahui dari pembelajaran kita ini? Yaitu yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tangan kita dan kaki kita. Nah, tangan kita, jari kita sering kita gunakan. Bisa juga kita menggunakan jari kita untuk melukis. Nah, dengan melukis pasti kita bisa menghasilkan suatu karya yang indah sekali. Nah, setelah melukis menggunakan jari, kita harus mencuci tangan kita. Nah, kemudian sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, lakukan langkah mencuci tangan yang benar agar kuman-kuman yang ada di tangan anak ibu itu pergi, hilang dari tangannya. Nah, merawat tubuh itu juga bisa dilakukan dengan menjaga sikap tubuh kita. Kenapa? Supaya tubuh kita tetap sehat. Dengan cara posisi tubuh anak ibu saat menulis, saat membaca itu harus yang benar. Posisi duduknya, cara megang pensilnya, kemudian cara meletakkan bukunya harus tepat. Nah, itu pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Nah, tetap semangat belajarnya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apa ya yang mereka lakukan? Pagi yang cerah. Udin berjalan bersama temannya. Nah, mereka selalu merawat tubuh. Bagaimana? Kan mereka berjalan. Nah, bagaimana ya? Mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Nah, jadi merawat tubuh bisa dengan cara menjaga sikap tubuh saat berdiri. Semua berjalan tegap. Menjaga tubuh tetap seimbang. Jadi merawat tubuh, sikap tubuh saat berdiri itu dengan cara bagaimana? Berjalannya tegap, tidak condong, tidak bungkuk. Jadi berjalannya tegap.
menjaga tubuh tetap seimbang. Bagaimana sikap tubuh anak ibu saat berdiri? Nah, harus seperti Udin teman-teman ya. Tubuh yang terawat akan selalu kuat. Berdirilah dengan tegak agar tulang sehat. Nah, ini dia. Jadi, kenapa kita harus berdirinya tegap, harus menjaga keseimbangan kita? Itu berpengaruh kepada tulang anak ibu. Nah, supaya tulang anak ibu tetap sehat, maka berdirilah dengan tegak. Berjalannya harus tegap ya. Jangan sampai membungkuk atau condong miring atau apapun itu yang tidak seimbang. Jangan ya seperti itu, supaya tulang anak ibu tetap sehat. Perhatikan sikap tubuh agar tetap seimbang. Ingat itu. Nah, sekarang lihat Bapak Guru dengan anak muridnya. Nah, mari kita belajar berbaris. Nah, belajar berbaris itu merupakan salah satu cara kita merawat tubuh kita. Nah, atur barisan supaya rapi. Berdirilah dengan tepat agar tubuh seimbang. Nah, jadi kerapian itu tidak hanya pada pakaian, tetapi juga saat kita berbaris juga kita harus menunjukkan kerapian ya. Nah, belajar berbaris itu bagaimana? Berdirilah dengan tepat agar tubuh seimbang. Nah, jadi harus kita jaga keseimbangan tubuh kita. Nah, tadi itu merawat sikap tubuh. Sekarang kita bagaimana caranya menjaga anggota tubuh kita, yaitu mata. Nah, kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Ya, tidak hanya membaca saja, menulis pun kita memerlukan cahaya ya. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Nah, sekarang perhatikan Beni. Nah, Beni akan menulis. Beni duduk dekat jendela supaya apa? Supaya terang. Nah, menulis menjadi lebih mudah ya. Mata pun tetap sehat. Nah, anak-anak ibu, jika anak-anak ibu ingin menulis, maka perhatikan kondisi cahayanya, apakah sudah terang atau gelap. Kalau gelap, nanti berpengaruh kepada mata anak ibu. Anak ibu bisa matanya sakit atau jadinya tidak kurang terlihat apa yang ingin anak ibu lihat. Jadi kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan cara menulis di tempat yang terang. Bagaimana caranya? Ya, caranya bagaimana itu? Yang pertama, duduklah dengan tegak. Nah, sama halnya dengan membaca, menulis pun kita duduknya harus tegak ya. Kemudian yang kedua, pegang pensil dengan benar. Nah, masih ingat kan ibu dengan materi kita sebelumnya, cara memegang pensil yang benar? Nah, ingat-ingat ya, kalau memegang pensil itu harus yang tepat. Jangan sampai nanti tangan anak ibu sakit atau anak ibu jadi malas menulis. Nah, anak ibu cepat merasakan capek. Jangan seperti itu ya. Harus memegang pensil yang benar. Kemudian letakkan buku di depanmu. Nah, di depanmu di sini bukan di depan mata ya, di atas meja. Kalau di depan mata kita sama halnya kita membaca dengan jarak yang dekat, itu membuat mata kita tidak sehat. Yang keempat, bacalah buku di tempat yang terang. Nah, jadi itu ketika menulis kita di tempat yang terang, ketika kita membaca juga di tempat yang terang. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, merawat sikap tubuh agar tetap sehat tulang kita dengan cara berdiri yang tegak. Nah, kemudian cara merawat mata kita saat menulis. Nah, perhatikan duduknya yang tegap, pegang pensilnya yang benar, meletakkan bukunya di atas meja, kemudian di tempat yang terang. Nah, itu pembelajaran kita hari ini anak ibu. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.